Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kita semua, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk budidaya tanaman yang bermanfaat. Pemanfaatan pekarangan yaitu kegiatan kita mengolah lahan di sekitar rumah, baik itu halaman depan, samping, atau belakang, untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang produktif dan bermanfaat. Manfaat dari pemanfaatan pekarangan rumah yaitu yang pertama yaitu untuk menjadi ketahanan pangan bagi keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, kita dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan sehari-hari langsung dari halaman rumah, seperti sayur segar, buah-buahan, atau bumbu dapur yang bisa dipetik kapan saja. Yang kedua yaitu gizi keluarga terjamin. Tanaman yang kita tanam sendiri cenderung lebih sehat, bebas dari pestisida berlebih, dan bisa kita pilih jenisnya sesuai kebutuhan gizi keluarga. Yang ketiga yaitu dalam ekonomi. Kita dapat mengurangi pengeluaran belanja dapur. Jika hasilnya berlebih, maka kita bisa dapat menjualnya untuk menambah pendapatan keluarga. Yang keempat, lingkungan lebih asri dan sehat. Pekarangan yang hijau akan membuat rumah lebih sejuk, udara lebih bersih, dan menjadi tempat resapan air yang baik. Yang kelima, edukasi dan rekreasi. Kegiatan berkebun bisa menjadi sarana belajar bagi anak-anak dan kegiatan yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pemanfaatan pekarangan rumah, kita terlebih dahulu harus mengenal jenis tanaman apa saja yang cocok untuk pekarangan rumah kita. Yang pertama yaitu jenis sayuran daun seperti kangkung, bayam, sawi, selada, seledri, dan daun bawang. Karena jenis sayuran ini lebih cepat panen dan juga mudah dalam perawatannya. Yang kedua yaitu sayuran buah seperti cabai, tomat, terong, timun, dan pare. Nah, untuk sayuran buah sendiri ini pasti Bapak dan Ibu sangat membutuhkannya, apalagi seperti cabai yang harganya sering melonjak di pasaran. Jadi, untuk menghemat biaya pengeluaran rumah tangga, kita dapat menanam cabai sendiri di pekarangan rumah kita karena perawatan dan metode penanamannya itu sangat mudah dilakukan. Yang ketiga yaitu umbi-umbian seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Tanaman ini selain untuk bumbu juga bermanfaat untuk obat-obatan. Kemudian ada buah-buahan dalam pot seperti jambu air, jeruk, mangga, dan juga belimbing. Dan yang terakhir adalah tanaman hias produktif seperti asoka, bougainville, dan lainnya. Metode yang diperlukan untuk menanam sayur-sayuran tersebut itu ada berbeda-beda. Teknik budidaya yang cocok untuk pekarangan rumah kita yaitu yang pertama yaitu bedengan konvensional. Bedengan ini bisa dibuat sesuai dengan ukuran pekarangan rumah kita. Jika yang lebih besar dapat menggunakan bedengan yang besar, namun jika lebih kecil kita dapat membuat bedengan lebih kecil lagi. Yang kedua yaitu vertikultur dengan menggunakan pipa paralon ataupun botol bekas. Metode ini cocok untuk lahan yang sempit dan tanaman disusun secara vertikal menggunakan rak. Yang ketiga yaitu budidaya dalam wadah seperti pot atau polybag. Nah, budidaya dalam pot atau polybag ini kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas seperti ember bekas atau wadah daur ulang lainnya agar kita dapat lebih mengurangi sampah atau limbah plastik dan dapat memanfaatkannya. Yang terakhir yaitu hidroponik sederhana. Nah, hidroponik sederhana ini kita bisa
menggunakan sistem hidroponik sumbu atau dengan rakit apung yang skalanya lebih kecil dan mudah untuk dibuat. Setelah kita mengetahui metode-metode atau cara untuk penanaman di dalam pekarangan kita akan selanjutnya menentukan lokasi yang tepat untuk melakukan penanaman, yaitu lokasinya itu yang cocok adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kemudian kita perlu menyediakan media tanam yang subur yang terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, pasir, atau juga dengan arang sekam. Yang ketiga, kita melakukan perawatan yang teratur seperti penyiraman, pemupukan berkelanjutan menggunakan POC atau pupuk organik yang lainnya, dan juga mengendalikan hama atau penyakit dengan menggunakan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Nah, Bapak Ibu, kita dapat memulai pemanfaatan pekarangan rumah kita dengan mengamati pekarangan kita terlebih dahulu, lalu memilih jenis tanaman yang menurut kita cocok atau mudah untuk ditanam. Kemudian kita dapat menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan dan mulai menanam dan merawatnya. Memanfaatkan pekarangan rumah itu tidak sulit, Bapak Ibu, dan banyak sekali manfaatnya. Jadi, mari kita bersama-sama memanfaatkan pekarangan rumah kita agar kita dapat membangun kemandirian dan kesehatan keluarga kita. Terima kasih.